Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat subscribe, sobat channel semuanya ya. Terima kasih yang udah dukung channel ini. Dan gue kenalin, nama gue adalah Ade Haroni ya. Dan saat ini atau kali ini saya akan bahas tentang asal usul nama Kabupaten Majalengka ataupun nama Kota Majalengka, kota kecil yang penuh dengan asri alam, dan banyak orang yang memanggilnya adalah kota angin. Dan ternyata dari dulu sampai sekarang banyak dari cerita masyarakat bahwa asal usul nama kota Majalengka itu sangat berdampingan dengan cerita mistis ya. Intinya memiliki sejarah yang sangat lekat dengan cerita roh leluhur ataupun mengandung cerita mistis ya. Dan kali ini saya akan bahas itu ya. Tetap ikutin channel ini dan supportnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, selalu ikuti ya. Dan komen di bawah karena semua itu gratis. Dan manfaatnya biar kalian juga tidak ketinggalan tentang cerita-cerita asal usul muasal lainnya ya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan asal usul nama kota Majalengka. Asal-usul mula nama Majalengka. Majalengka, sebuah kota kecil di kawasan Jawa Barat. Mayoritas mata pencarian masyarakat kota Majalengka yakni bertani. Kota Majalengka seperti kota-kota yang lain di Indonesia juga mempunyai sejarah tersendiri. Masyarakat kita merupakan masyarakat yang sangat lekat dan mempercayai sejarah terjadinya atau asal-usul suatu wilayah. Kota Majalengka pun memiliki kisahnya sendiri yang dituturkan secara turun-temurun dalam bentuk sastra lisan oleh masyarakatnya. Tuturan mengenai asal-usul wilayah ini dimaksudkan bukan hanya ditujukan agar keturunannya mengetahui awal mula terjadinya kota Majalengka saja, namun juga meneruskan bentuk-bentuk tradisi lainnya. Terlebih hal-hal yang berkenaan dengan kepercayaan akan roh leluhur yang masih menjaga wilayah tersebut. Asal-usul mula kota Majalengka dalam cerita yang berkunjung di masyarakat kota Majalengka. Dikisahkan bahwa penamaan Majalengka berasal dari nama sebuah pohon, yakni pohon maja. Saat itu kota Majalengka belum bernama Majalengka. Kota Majalengka berupa sebuah kerajaan Hindu yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat fanatik, yaitu bernama Nyi Rambut Kasih. Ada pula yang menyebutnya Nyi Ambet Kasih. Dahulu wilayah Majalengka bernama Sindang Kasih. Saat ini kata Sindang Kasih digunakan sebagai sebuah desa di kota Majalengka. Nyi Rambut Kasih adalah sosok seorang ratu cantik, sakti dan bijaksana. Nyi Rambut Kasih mampu membuat Sindang Kasih menjadi daerah yang aman, tentram, makmur, dan sentosa. Sindang Kasih merupakan daerah yang subur. Berbagai tanaman melimpah ruah di daerah ini. Daerah ini dipenuhi hutan yang membentang ke arah utara dan selatan. Dalam hutan itu, pohon berbatang lurus dan tinggi dengan bentuk daun kecil-kecil mendominasi di hutan itu. Pohon itu dinamakan pohon maja, pohon yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit demam. Suatu hari, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang telah memeringah Cirebon menitahkan kepada anaknya yang bernama Pangeran Muhammad untuk mendapatkan pohon maja. Ia membertugas kepada anaknya karena saat itu warganya sedang terserang penyakit demam. Disebabkan pohon maja memiliki khasiat menyembuhkan demam, maka Pangeran Muhammad pergi bersama istrinya yang bernama Nyi Siti Armilah untuk ke daerah Sindang Kasih. Mereka tidak hanya diberi titah mencari pohon maja, melainkan memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam di Sindang Kasih. Sebuah kerajaan Hindu yang dipimpin seorang ratu yang fanatik. Nyi Rambut Kasih sebagai seorang ratu yang sakti mengetahui maksud kedatangan Pangeran Muhammad. Ia kemudian mengubah rupa hutan di Sindang Kasih menjadi hutan pohon jati, bukan pohon maja. Melihat pohon maja yang dicarinya sudah tidak ada, Pangeran Muhammad pun berkata, "Maja langka," yang berarti pohon maja tidak ada. Dari situlah awal penamaan kota Majalengka yang sekarang ini. Pangeran Muhammad yang kecewa kemudian memutuskan
tidak akan kembali ke Cirebon. Ia bertapa di kaki gunung hingga meninggal. Gunung itu kini bernama Margatapa, sementara istrinya mencari pohon maja dan menaklukkan Nyi Rambut Kasih yang fanatik agar bersedia memeluk agama Islam. Nyi Rambut Kasih menolak dengan keras ajakan Nyi Siti Armila hingga ia berucap, "Aku seorang ratu pelindung rakyat yang berkelakuan jujur dan baik. Sebaliknya, aku adalah ratu yang tak pernah ragu untuk menghukum rakyatnya yang bertindak curang dan buruk. Dan karena itu, aku tak akan mati dan tidak mau mati." Kemudian, Nyi Siti Armila menimpali dengan perkataan, "Jika demikian, halnya makhluk apakah gerangan namanya yang tidak akan mati dan tidak mau mati?" Seiring dengan perkataan Nyi Siti Armila, Nyi Rambut Kasih pun melenyap, dalam bahasa Sunda ngahilang, tanpa meninggalkan bekas kuburannya. Meskipun demikian, beberapa patilasan Nyi Rambut Kasih masih dianggap angker, di antaranya Sumur Sindang Kasih, Sumur Sunjaya, Sumur Ciasih, dan batu-batu bekas betapa Nyi Rambut Kasih. Setelah peristiwa itu, Nyi Siti Armila menetap di kerajaan Sindang Kasih dan menyebarkan agama Islam. Ia dimakamkan di samping kali Citangkurak. Di kali itu tumbuh pohon badori. Sebelum meninggal, Nyi Siti Armila beramanat bahwa di dekat kuburannya kelak akan menjadi tempat tinggal penguasa yang mengatur pemerintahan di daerah Maja yang langka. Letak makam Nyi Siti Armila terletak di belakang gedung Kabupaten Majalengka. Masyarakat Kota Majalengka menamakannya Mbah Gendeng Badori dan kerap dikunjungi untuk ziarah. Masyarakat Kota Majalengka sebagian besar masih mempercayai adanya roh Nyi Rambut Kasih yang menjaga atau menguasai Kota Majalengka. Selama rakyat Kota Majalengka masih berkelakuan jujur dan baik, maka kehidupan di Kota Majalengka akan tetap tentram, aman, subur, makmur, dan sentosa. Ya, itu pembahasan tentang asal mula nama Majalengka.